Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus mafia tanah kian ramai terungkap di publik. Petani asal Rokan Hilir Riau, Joseph Sembiring, Teruna Sinulinga dan kawan-kawan menjadi korban dari Rudianto, sang mafia tanah seluas 100 hektar di Desa Air Hitam, Kecamatan Pujut. Kasus mafia tanah kian ramai terungkap di publik. Seorang petani di Rokan Hilir Riau, Joseph Sembiring, Teruna Sinulinga dan kawan-kawan membeli lahan 400 hektar di Desa Air Hitam, Kecamatan Pujut pada tahun 2009 lalu. Kemudian lahan itu dikuasai oleh Rudianto seluas 100 hektar sampai saat ini. Mereka memohon agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir memberikan keadilan, sebab terdakwa sebelum yakni seorang kepala desa bernama Zamzami sempat dibebaskan PN Rokan Hilir. Akhirnya jaksa mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung memutuskan Zamzami divonis 6 bulan penjara. Saat ini kasus dengan terdakwa Rudianto tengah berproses di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Atas dasar itulah Joseph Sembiring minta keadilan dan mafia tanah dihukum sesuai dengan perbuatan. Rudianto merupakan pengusaha yang membuat surat tanah di lahan 100 hektar para korban. Surat-surat itu akhirnya dipalsukan oleh sang kepala desa Zamzami sesuai permintaan Rudianto. Sebagai korban di sini meminta keadilan ditegakkan karena pada dasarnya pun kita yang memiliki sebagai pemilik tanah itu. Dan sudah terbukti pemalsuan suratnya secara pidana di Mahkamah Agung. Kasusnya untuk kepala desa yang menerbitkan surat sudah inkrah dan sudah ditahan. Lantas sekarang si pengguna surat dalam hal ini terdakwa Rudianto sendiri lagi proses hukum dan sudah ditahan di rutan di Bagan Siapi-Api. Luas lahan yang berselisih sama Rudianto ini sekitar 100 hektar. Usut punya usut, akhirnya Rudianto jadi tersangka kedua setelah Zamzami. Joseph Sembiring menjelaskan lahan seluas 400 hektar di Desa Air Hitam Pujut Rokan Hilir dibelinya sejak 2019. Joseph Sembiring menjelaskan lahan seluas 400 hektar di Desa Air Hitam Pujut Rokan Hilir dibelinya sejak 2009 dari masyarakat dan kelompok tani di Desa Air Hitam Kecamatan Pujut. Mereka membuat surat-surat kepemilikan tanah berupa SKGR yang ditandatangani oleh Kepala Desa Air Hitam Antan saat itu. Kemudian, tahun 2010, lahan itu dikelola dan ditanami sawit. Tapi, tahun 2012 saat mereka datang ke lokasi melihat lahan, ternyata surat dikuasai oleh Rudianto dan kawan-kawan dengan surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Air Hitam yang baru atas nama Zamzami. Di tahun 2016, saat mereka datang kembali ke lahan, ternyata sudah dibanguni gubuk oleh Rudianto untuk pekerjaannya. Kemudian Joseph dan yang lainnya mengkonfirmasi ke kepala desa dan ternyata kepala desanya baru lagi. Serta dilakukan mediasi jalan perdamaian ternyata mentok. Akhirnya tahun 2019 kasus penyerobotan dan pemalsuan surat tanah itu dilaporkan ke Polda Riau dan dilimpahkan ke Polres Rohil. Selanjutnya dilakukan penyidikan hingga sampai ke persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan terdakwa mantan Kepala Desa Air Hitam Zamzami. Di PN Rohil, terdakwa Zamzami divonis bebas dan JPU kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya 3 Februari 2021 keluar putusan MA dengan putusan kasasi nomor 62 Kapit 2021. Putusan Majelis Hakim membatalkan vonis PN Rohil dan menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara. Atas vonis itu, terdakwa dieksekusi dan menjalani hukum 3 bulan penjara karena dikurangi masa tahanan. Selanjutnya, 5 Mei 2021, kasus dikembangkan oleh polisi. Kasus dikembangkan oleh polisi dan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk Rudianto. Tanggal 26 Juli 2021, dilakukan gelar perkara dan Rudianto ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya sampai ke PN Rohil dengan terdakwa Rudianto dengan pasal 263 ayat KUHP dan 386 ayat 1 KUHP. Kasusnya sampai saat ini masih dalam persidangan di PN Rohil dan mereka meminta penegakan hukum yang berkeadilan oleh majelis hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman. Kemudian, Joseph juga menyurati ke Komisi Yudisial tertanggal 16 November 2021 agar mengawasi perkara yang tengah sidang di PN Rohil. Tim Riau Raya TV melaporkan.
KPK mengajak segenap elemen bangsa untuk mengambil peran bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira, seekor bayi gajah Sumatera lahir dengan selamat di Camp Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Desa Lubuk Kembang Bungo, Pelalawan, Riau. Seekor bayi gajah jantan ini menambah populasi di sebuah suaka marga satwa tersebut bertambah menjadi 10 ekor. Kabar gembira datang dari Taman Nasional Tesonilo. Seekor bayi gajah Sumatera lahir dengan selamat. Seekor bayi gajah Sumatera lahir dari indukan gajah jinak bernama Ria, 45 tahun. Bayi gajah berkelamin jantan ini lahir secara normal pada Kamis 2 Desember 2021 dini hari di Camp Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Desa Lubuk Kembang Bungo, Pelalawan. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heri Sumantoro, menjelaskan hasil pemeriksaan tim medis dari BBKSDA Riau, bayi gajah dan induknya dalam kondisi sehat. Hasil pengukuran morfometri, anak gajah lahir dengan tinggi badan 86 cm, panjang badan 102 cm, lingkar badan 103 cm, dan berat badan 84 kg. Kelahiran bayi gajah ini merupakan hasil pembiakan gajah jantan liar yang berada di kawasan Taman Nasional Tesonilo. Ini adalah gajah Ria yang melahirkan pada tanggal 2 Desember 2021 dan alhamdulillah anak gajahnya, bayi gajahnya sehat, dan hasil pemeriksaan dari tim medis BBKSDA Riau terhadap induk dan bayinya menunjukkan kondisi yang sehat. Dan ini merupakan anak kelima dari induk Ria yang berada di Taman Nasional Tesonilo. Berdasarkan pengamatan Mahot yang mengelola gajah jinak, menunjukkan bahwa memang terjadi breeding antara induk binaan Ria dengan gajah jantan yang berada di kawasan Taman Nasional. Dengan kelahiran bayi gajah ini, kawasan Taman Nasional Tesonilo terbilang produktif. Dengan kelahiran bayi gajah ini, kawasan Taman Nasional Tesonilo terbilang produktif, menunjang peningkatan populasi gajah Sumatera yang saat ini diambang kepunahan. Ini merupakan kelahiran anak gajah keempat dari Ria sejak 5 tahun terakhir. Sebelumnya, Ria juga telah melahirkan 3 anak yang diberi nama Teso, Tino, dan Harmoni Rimba. Selain Ria, pada Jumat 3 Desember 2021, gajah jinak bernama Lisa juga melahirkan bayi gajah diberi nama Riu. Tim medis dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau memastikan bayi gajah dan induknya dalam kondisi sehat. Anak gajah terlihat lincah dengan nafsu makan cukup baik. Dokter hewan BBKSDA Riau, Rini Deswita, menjelaskan untuk anak gajah harus dikontrol setiap hari, terutama tali pusarnya supaya tidak mengalami infeksi ataupun peradangan. Jadi harus diberi disinfektan. Anak gajah juga harus dipastikan dapat ASI dari ibunya, sehingga ibunya juga harus diberi nutrisi yang cukup agar menghasilkan nutrisi yang baik. Kelahiran bayi gajah menambah jumlah gajah jinak di Camp Elephant Flying Squad Taman Nasional Tesonilo menjadi 10 ekor. Adapun 10 ekor gajah jinak terdiri dari 4 ekor gajah dewasa, 2 ekor gajah remaja, dan 4 ekor gajah anakan. Tim Rio Rai TV melaporkan.